Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap pemanfaatan masjid sebagai tempat jual beli dan promosi. Studi kasus Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung. Baik, langsung saja masuk kepada latar belakang masalah. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah melakukan transaksi jual beli atau bermuamalah. Jual beli di sini adalah proses tukar menukar dengan ijab kabul dan berakhirnya kepemilikan, yaitu dari penjual kepada pembeli. Masjid adalah tempat suci yang merupakan rumah Allah dan tempat umat Islam beribadah langsung atau mahdoh kepada Allah. Namun saat ini area masjid sering digunakan untuk jual beli, yaitu contohnya seperti di Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung yang terletak di Jalan Wastu Kencana nomor 27. Posisi masjid yang strategis di tengah kota Bandung sehingga banyak para pedagang yang berjualan di area masjid. Adapun pendapat mengenai batasan-batasan area masjid yang dilarang berjual beli adalah menurut pendapat Abdul Aziz Al-Husay, yaitu mengatakan selama dinding pagar masjid itu sempurna mengelilingi masjid, maka semua yang di dalamnya itu termasuk masjid dan semua yang di luar itu tidak termasuk masjid. Nah, pada praktiknya pedagang ini berjualan di area masjid yang masih dikelilingi oleh pagar sehingga terdapat kesenjangan terhadap pendapat di atas. Langsung masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana jual beli dan promosi di masjid serta batasan-batasan area masjid menurut para ulama. Yang kedua, bagaimana praktik jual beli dan promosi di Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung. Yang ketiga, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pemanfaatan masjid sebagai tempat jual beli dan promosi serta batasan-batasan di Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana jual beli dan promosi di masjid serta batasan-batasan area masjid menurut para ulama. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dan promosi di Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pemanfaatan masjid sebagai tempat jual beli dan promosi serta batasan-batasan di Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung. Masuk kepada metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Di sini saya menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama, sumber data primer yaitu dari pengurus Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung. Yang kedua, data sekunder yaitu dari Al-Quran, hadis, buku-buku fikih muamalah serta jurnal penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu saya menggunakan 3, 1 observasi langsung ke lapangan yaitu ke Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, 2 wawancara kepada DKM Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, yang ketiga itu dokumentasi berupa foto dan teknik analisa data, yaitu yang pertama reduksi, yaitu menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang tersusun secara sistematis. Yang kedua, penyajian data, sekumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis, yaitu yang terakhir penarikan simpulan merupakan tahap akhir dari analisa data. Masuk kepada hasil dan pembahasan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum transaksi jual beli di masjid. Berdasarkan jumhur ulama bahwa transaksi di masjid itu termasuk kepada jual beli yang makruh. Namun jual belinya itu tetap sah, jadi tidak bisa dibatalkan. Nah, batasan-batasan masjid menurut Syekh Khalid Al-Musyaikhi, yang pertama, semua tempat yang digunakan untuk sholat. Yang kedua, atap masjid. Yang ketiga, halaman masjid. Yang keempat, menara masjid. Nah, pada praktiknya, para pedagang ini berjualan di Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, menjajakan barang dagangannya itu yaitu berada di area halaman masjid yang termasuk dalam batasan masjid. Nah, biasanya para pedagang ini berjualan di hari Jumat atau pada bazar Ramadan atau pada hari-hari ketika masjid itu mengadakan kajian Islam. Nah, berdasarkan transaksi jual beli yang dilakukan di area masjid ini, bahwa meninjau kepada rukun dan syaratnya, bahwa jual beli ini termasuk kepada jual beli yang makruh karena berada di halaman masjid. Lalu jual belinya itu termasuk pada jual beli yang fasid. Mengapa? Karena rukun dan syaratnya itu telah terpenuhi, tetapi ada hal di luar rukun dan syarat yang mengganggunya, yaitu karena jual belinya di halaman masjid. Masuk kepada simpulan bahwa menurut para ulama jual beli ini adalah makruh, sedangkan menurut para imam mazhab itu ada yang memakruhkan dan mengharamkan.
Lalu praktik jual belinya itu bahwa para pedagang ini berjualan di halaman masjid dan berjualan barang-barang yang halal seperti makanan, minuman, dan barang-barang pelengkap untuk ibadah. Nah, ditinjau dari fikih muamalah bahwa praktik jual beli ini termasuk kepada jual beli yang makruh, dan transaksi jual beli ini itu masuk kepada transaksi jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya itu telah terpenuhi tetapi ada hal di luar rukun dan syarat yang mengganggunya, yaitu tempat berjualan para pedagang ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.